Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran di subtema 3 pertumbuhan hewan untuk pembelajaran 2. Nah, anak-anak, untuk menjadi lebih berkah, mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tetap semangat ya belajarnya. Pertumbuhan dan perkembangan kucing. Nah, pada video sebelumnya kita membahas tentang bebek. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang kucing. Kucing adalah salah satu hewan yang sering kita jumpai. Mungkin di antara kalian ada yang memeliharanya di rumah, atau bahkan mungkin kalian memiliki ketakutan terhadap kucing. Apakah ada yang takut terhadap kucing? Nah, agar kalian lebih mengenal kucing, mari kita simak video ini sampai selesai. Mari membaca teks cerita Si Cimut Kucing Sofia. Nah, kalian bisa baca teks yang ada di buku tentang kucing peliharaan Sofia. Dari informasi itu, kita bisa mengenal bahwa kucing adalah hewan jinak yang dapat dipelihara. Kemudian kucing memiliki bulu yang halus. Kucing membutuhkan makanan. Dan kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ini adalah 4 informasi yang kita peroleh dari teks yang sudah kita baca. Anak-anak, kucing juga mengalami siklus hidup. Nah, seperti apa siklus hidup kucing? Seperti ini. Nah, kucing kecil. Nah, perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Siklusnya dari kucing kecil, anak kucing menjadi kucing dewasa, dan kucingnya melahirkan. Nah, siklus hidup kucing juga berbentuk lingkaran. Mulai dari anak kucing, kemudian kucing muda, menjadi kucing dewasa, dan kucing dewasanya melahirkan. Jadilah anak kucing lagi ya. Jadi siklus hidup ini terus berputar sampai seterusnya, tidak ada berhentinya. Apakah kucing itu berhenti siklus hidup? Juga tidak bisa. Misal seperti ini ya anak-anak ya. Anak kucing, kemudian dia menjadi kucing muda. Nah, saat kucing muda ini mereka tumbuh lagi, makan, tumbuh gitu kan, menjadi kucing dewasa. Nah, kucing dewasa ini, jika kucing dewasanya melahirkan, maka menjadi anak kucing. Anak kucing tadi bisa tumbuh menjadi kucing muda lagi, dan seterusnya. Jika kucingnya mati, maka akan ada anak kucingnya yang terus tumbuh. Maka itulah pentingnya berkembang biak agar dapat memperbanyak keturunan atau meneruskan generasinya. Bagian tubuh kucing dan fungsinya. Nah, ini adalah gambar beberapa bagian tubuh kucing. Nah, seperti pada umumnya, hewan memiliki telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, mulut dan giginya untuk makan dan mengunyah makanan, rambut untuk menyelimuti tubuhnya. Jadi kalau untuk kucing, hewan yang bernama kucing atau sejenisnya, tidak disebut bulu tapi disebut rambut ya. Kalau bulu itu yang seperti punya ayam, bebek, nah itu bulu. Nah, kalau ini namanya rambut. Kemudian kaki untuk berjalan, memanjat dan menerkam mangsa. Jadi kakinya ada 4, kaki depan, 2 di kaki depan dan 2 kaki belakang. Kemudian ekor untuk menjaga keseimbangan gerak. Nah, ekor kucing ini memiliki peran yang sangat penting ya. Ciri-ciri kucing. Nah, anak-anak, apa saja yang menjadi ciri-ciri kucing? Mari kita perhatikan. Yang pertama, kucing adalah hewan mamalia atau hewan menyusui. Ya. Nah, kucing ini karena berkembang biaknya dengan cara melahirkan, maka dia akan menyusui anak-anaknya.
Sama seperti hewan-hewan yang lain, misalnya sapi, kambing, kuda, mereka adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Maka mereka akan memelihara anaknya dengan cara memberi makan anaknya dengan cara menyusui. Nah, setelah anaknya bisa makan nasi, barulah tapi tetap anak itu akan tetap menyusui sampai menjadi anak kucing muda. Nah, seperti itu. Kemudian kucing adalah hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Jadi kucing itu makannya, dia menyukai makanan daging seperti ikan, ayam, seperti itu. Tapi kucing juga bisa memakan makanan yang sudah diolah. Bisa kalian temui makanan kucing yang yang terjual di toko-toko. Nah, itu juga bisa kucing makan. Bahkan ada beberapa kucing jika sudah terbiasa dia juga bisa memakan nasi. Nasi yang digauli dengan aroma-aroma ikan. Nah, dia bisa makan nasi. Tapi pada dasarnya kucing adalah pemakan daging karena dia memiliki gigi taring yang tajam. Kemudian kucing berkaki 4. Nah, kalian bisa melihat bahwa kucing itu memiliki kaki 4, 2 di depan dan 2 di belakang. Nah, pasti banyak ya hewan yang memiliki ciri-ciri seperti ini, berkaki 4. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri kucing selanjutnya adalah memiliki rambut tebal dan halus. Nah, jadi kucing itu secara keseluruhan tubuhnya itu dilindungi oleh rambut yang halus. Nah, mungkin ada kucing yang kalian pelihara di rumah, jika dia dalam kondisi bersih, kalian akan senang untuk mengelus-ngelus rambutnya karena memang terasa lembut di tangan seperti itu. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa ada satu keajaiban tentang kucing, yaitu air liur kucing. Air liur kucing itu memiliki zat yang sangat berguna untuk tubuhnya. Kalian jika yang memiliki peliharaan kucing akan sering melihat kucing itu menjilat-jilat tubuhnya. Nah, fungsi dari mengapa kucing menjilat-jilat tubuhnya itu agar tubuhnya menjadi bersih. Nah, jadi kucing membersihkan dirinya itu dengan cara menjilat-jilat tubuhnya. Subhanallah kan, mengapa Allah ciptakan rambutnya yang lebat dan halus, tetapi dia bisa merawat dirinya sendiri dengan cara menjilat-jilatkan tubuhnya. Jadi bahkan untuk luka, jika kucing itu terkena serangan sehingga luka di bagian tubuhnya, dia dengan lidahnya menjilat-jilat, nah luka itu bisa menjadi kering. Nah, seperti itu. Kemudian kucing adalah hewan yang bernapas dengan paru-paru. Kalian bisa lihat gambar, kucing memiliki paru-paru. Nah, paru-parunya itu yang berwarna pink muda, seperti itu paru-parunya. Ini gambar yang dilihat dari samping ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya ciri-ciri kucing adalah memiliki mata yang tajam. Nah, anak-anak, mata yang tajam atau penglihatan yang tajam. Anak-anak, karena kucing adalah pemakan daging, biasanya kucing akan berburu untuk mencari makan. Pada malam hari misalnya. Nah, pada malam hari, seperti yang kita ketahui, kondisi kan gelap. Kucing kan tidak bisa membawa senter. Nah, jadi kucing memiliki penglihatan yang tajam. Dia bisa melihat dalam kondisi yang gelap untuk mencari mangsanya. Mangsa kucing bisa seperti tikus dan lain-lain. Oke anak-anak, nah dari ciri-ciri yang sudah kita pahami tadi, ternyata ada hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan kucing. Nah, ini adalah beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri sama seperti kucing. Ini gambar yang Ustazah peroleh memang menggunakan bahasa Latin. Jadi Ustazah tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi
bisa kita lihat hewan yang seperti singa, harimau, macan tutul, kemudian dan lain-lain. Nah, anak-anak perlu kita ketahui bahwa hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang liar. Mereka pemakan daging seperti kucing tadi, tetapi daging daging yang mereka makan ini tentunya daging yang mereka tangkap seperti hewan-hewan lain, hewan yang lebih kecil. Nah, dan ukuran tubuh mereka ini lebih besar daripada ukuran kucing. Maka dari itu mereka ini hidupnya di hutan liar karena mereka memang sangat sesuai dengan habitatnya, yaitu di hutan liar. Jika dia hidup di kota, maka bisa dipastikan manusia akan ketakutan karena mereka bisa juga akan mengejar manusia dan memangsa manusia. Nah, mengeri ya. Baik anak-anak, selanjutnya terkait tentang hewan, Allah memerintahkan kita untuk menyayangi hewan seperti firman-Nya dalam surah Al-Mu'min ayat 21 yang artinya berbunyi, sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Anak-anak, apa yang Allah jelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 21 ini tentang hewan ternak. Hewan ternak itu bisa seperti kambing, sapi, kuda, unta, atau ayam, bebek. Nah, itu burung yang tertentu yang bisa diternak gitu kan. Nah, itu adalah hewan ternak. Hewan ternak itu selain kita bisa ambil manfaatnya, ada air susunya yang bisa kita ambil, ada dagingnya yang bisa kita makan, atau ada telurnya yang bisa kita makan, ada kulitnya yang bisa kita gunakan. Nah, itu adalah hewan yang bisa kita manfaatkan. Allah membolehkan kita untuk memanfaatkannya. Jadi Allah tidak melarang. Allah tidak melarang kita menyembelih ayam, Allah tidak melarang kita menyembelih sapi atau kambing. Asal kita menyembelihnya dengan syariat atau dengan cara yang baik. Nah, tetapi dari itu, ketika kita melihara kucing atau ketika kita memelihara hewan atau beternak hewan, maka kita harus menyayanginya. Tidak boleh bersikap kasar. Misalnya, kalian punya ternak ayam di rumah. Nah, karena ayam suka membuang kotorannya sembarangan di sembarang tempat, lalu kalian itu suka melempar ayam itu pakai benda yang keras. Kadang lemparan itu mengena ke bagian tubuhnya. Nah, sikap yang seperti itu tidak diperbolehkan. Ya, anak-anak ya. Atau kalian memelihara hewan yang bisa dipelihara di rumah itu seperti kucing, marmut, kelinci, atau ikan. Nah, itu adalah hewan peliharaan atau burung seperti itu. Nah, ketika kalian memutuskan untuk memelihara hewan, maka peliharalah dengan baik. Beri ia makan, bersihkan kandangnya, jangan dibiarkan. Jangan sampai hewan peliharaan kalian itu mati karena kalian tidak memberinya makan. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.